Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Muhammad Rupi dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2A, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan atau mempraktekkan pengkajian kegawat daruratan yang terdiri dari ada airway, breathing, dan circulation, yang dimana tujuannya itu untuk menilai mana pasien yang harus diprioritaskan dan mana yang harus tidak diprioritaskan, atau mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Mungkin untuk videonya bisa disimak secara baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini saya perawat Rehan. Di sini saya akan melakukan pengkajian kegawat daruratan. Di sini itu ada 3 bagaimana kita cara melakukan pengajian kegawat daruratan. Yang pertama itu ada airway, breathing, dan circulation. Tapi sebelum kita melakukan pengajian, kita jangan lupa memakai dulu APD. Di situ ada handscoon dan ada masker. Tapi di sini saya anggap saja saya memakainya keduanya, karena saya harus berbicara, jadi kalau memakai masker takutnya tidak jelas. Tapi jika ada Google Glass, Baraksot, kap kutu atau pelindung kepala atau rambut, ada suatu boot, kita bisa melakukannya. Yang pertama itu kita melakukan airway terlebih dahulu. Kita cek respon terlebih dahulu dengan cara menepuk-nepuk bahu pasien. Dan kita tanya namanya atau panggil, Bapak dengan Bapak siapa? Jika pasien menjawab dan nyambung, berarti airway pasien itu clear, tidak ada gangguan atau tidak ada hambatan apapun. Tapi jika kita sudah menepuk-nepuk, kita sudah memanggil namanya, kita bisa berikan rangsangan nyeri di daerah sini. Jika pasien tidak ada respon sama sekali, berarti airway pasien itu terjadi atau terdapat gangguan pada si pasien tersebut. Nah, cara melakukan pengajian airway itu ada 2, pada pasien sadar dan pada pasien tidak sadar. Bila pada pasien sadar, kita bisa melakukan teknik head till dan chin lift, tapi dengan catatan bila pasien tidak memiliki fraktur cervicalis. Cara melakukan head till chin lift itu seperti ini. Tangan yang kiri itu kita menekan kening pasien, dan satu lagi kita menekan dagu pasien. Seperti itu. Dan bila pasien yang tidak sadar, kita bisa melakukan jaw thrust. Itu bisa dilakukan apabila ada tanda-tanda fraktur cervicalis. Cara melakukan jaw thrust itu seperti ini. 3 jari diletakkan di bawah dagu pasien, atau jari di dagu, dan jempol itu menekan dagu pasien. Nah, ketika kita melakukan jaw thrust, kita juga bisa melihat apakah ada hambatan atau ada benda asing yang masuk, apakah ada perdarahan, dan juga kita bisa mendengar suara napas pada si pasien. Nah, mungkin tindakan airway sudah selesai, kita masuk ke tindakan atau mengecek pengkajian pada breathing, pernapasan atau pola napas. Kita bisa melihat pada bagian dinding dada atau bagian dada pasien. Ada 4, bisa melakukan infeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Infeksi kita bisa melihat bagaimana pergerakan dinding dada pasien, frekuensi napasnya antara dada kiri dan dada kanan sama atau tidak, apakah ada jejas atau tidak, kita bisa melihat pada daerah dinding dada pasien. Apakah mengalami cyanosis atau tidak, kita bisa melihatnya pada cuping hidung, pada bibir, pada daun telinga pasien, dan pada kuku pasien. Nah, setelah infeksi itu kita bisa melakukan dengan palpasi. Kita bisa meraba-raba pada dinding pasien. Nah, apakah ada respon pada pasien atau tidak? Bila pasien yang tidak sadarkan diri, mungkin akan mengeluarkan ekspresi sakit atau meringis. Tapi pada pasien yang hanya sadar, mungkin akan melakukan respon juga meringis atau berbicara sakit. Yang selanjutnya itu adalah auskultasi. Kita bisa mendengarkan auskultasi ini dengan menggunakan stetoskop. Jangan terburu-buru, 1 kali inspeksi, 1 kali ekspirasi. Kita mulai dari
di atas clavicula, kita turun ke bawah. Kita melakukan auskultasi ini di daerah spartum intercosta. Dengan suara paru normal atau tidak, dan kita bisa melihat atau mendengar apakah pergerakan dinding paru suara napas itu terdapat ronghi atau wheezing. Yang terakhir itu adalah kita bisa menggunakan cara perkusi, kita menekan-nekan atau mengetuk-ngetuk dada pasien. Dengar suara, kalau bila mendengar suara sonor berarti itu normal. Tapi jika mendengar suara itu normal tapi nyaring, itu disebut dengan hipersonor. Nah, kita sudah melakukan pemeriksaan airway dan breathing. Kita selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan circulation. Kita bisa melakukan itu dengan mengecek frekuensi nadi dan tensi darah. Kita bisa melakukan keduanya bersamaan. Nah, setelah melakukan frekuensi nadi dan tensi darah, kita rapikan alat-alat. Nah, setelah mengecek tensi darah dan frekuensi nadi, kita bisa mengecek kapilari real time. Kita menekan kuku pasien berapa lama darah akan kembali. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa mengecek perdarahan pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Apakah ada hambatan atau tidak di sirkulasi tubuh pasien. Nah, mungkin untuk pemeriksaan ABC, airway, breathing, dan circulation seperti itu. Dan jangan lupa kita mencatat pada buku catatan berapa hasil-hasil dalam pengkajian airway, breathing, dan circulation untuk mengetahui data pada bahwa pasien ini sudah dilakukan pengajian ke gawat daruratan. Dan setelah semua dicatat, kita rapikan alat terlebih dahulu. Dan mungkin untuk pemeriksaan airway, breathing, circulation sudah dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.